Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua pertama dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita termasuk dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah tadi malam, kana lahu salatu nisfil laili, orang itu pahalanya sama seperti orang yang sholat setengah malam, mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Wa man syahidal fajra fi jama'atin, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, subuhnya berjamaah, kana lahu salatu lailatul kullah, orang itu sama seperti salat semalam suntuk, kata Nabi. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang kemudian mampu salat semalam suntuk, Bapak Ibu? Ada enggak? Enggak ada. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang istiqamah menjalankan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Maka itulah doa daripada Imam Hasan Al-Basri yang terus diulang-ulang, yaitu istiqamah, sehingga beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, wahai Allah, sesungguhnya engkau Tuhanku, warzuqnas istiqamah, dan berilah aku keistiqomahan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang biasanya kita membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi kali ini izinkan saya kemudian bercerita sebuah kisah seorang nabi, bahkan satu keluarga dibantai, dipotong lehernya, dan ayahnya digergaji. Anaknya kemudian dipotong kepalanya, ayahnya digergaji. Itu nabi dan itu Rasul, dan orang itu hari ini juga melakukan hal yang sama, sehingga Quran menyebutkan la tufsidunna fil ardi marratain, sungguh-sungguh mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Para ulama tafsir menyebutkan apa yang dimaksud dengan di muka bumi. Muka bumi itu maksudnya di bumi Syam. Bapak Ibu, bumi Syam itu hari ini sudah terpecah menjadi 4 negara. Mana itu Bapak Ibu? Syria hari ini, Pak, wujudnya negaranya. Kemudian Lebanon, Yordania, dan Palestina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza fasadu ahlu syami fala khaira fikum, nanti di akhir zaman barometer, ini barometer, Pak, keimanan orang-orang Islam pada saat itu, kata Nabi, itu diukur, tolak ukurnya adalah bumi Syam.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila sudah porak-poranda negeri Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Dan negeri itu hari ini sudah porak-poranda. Coba kita lihat Bapak Ibu, hari ini Syam yang terpecah menjadi beberapa negara itu kemudian sudah porak-poranda. Suriah, mulai dari 2012 ketika Arab Spring, kemudian terjadi kerusakan-kerusakan sampai detik ini. Bahkan menara Manarul Baydha yang kemudian diindikasikan sebagai turunnya Nabi Isa di akhir zaman ini dibangun di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, yang letaknya hari ini di wilayah timur ibu kota Suriah itu Damaskus yang bernama Aleppo, kemudian terus menerus dibom. Belum lagi kita berbicara negara sebelahnya yaitu Palestina. Mulai dari bulan Oktober 2023 sampai detik ini hampir sudah berapa bulan, Pak? 7 bulan. Perperangan terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi. Dan kalau kita melihat hari ini dan kemudian kita melihat berita, hampir 33.797 umat Islam kemudian terbunuh. Dan bahkan eskalasi peperangan hari ini ya sudah meluas. Ya. Bahkan 2 minggu belakangan ini yang tadinya terfokus kepada Gaza, ya, hari ini sudah mulai bergeser ke Rafah. Bapak Ibu, Rafah ini ya perbatasan dengan Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kasih gambaran bahwa bukan hanya saja hari ini kemudian mereka melakukan kerusakan, tetapi jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad datang mereka sudah melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Dan orang-orang yang dirusak itu adalah bukan orang-orang biasa, tetapi para nabi dan para rasul. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna asyaddal bala indallah al-anbiya. Tidak ada orang yang paling berat ujiannya kecuali para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kata Nabi. Kemudian setelahnya adalah orang-orang yang mengikuti jejak para nabi. Itu tentu orang-orang beriman. Dan kalau kita melihat struktur para nabi dan para rasul, Pak, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, kemudian ke bawahnya ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Ismail, kemudian ada Nabi Yakub, kemudian ada Nabi Yusuf, kemudian anaknya yang 12 ada Dan, ada Naflati, ada Bazalun, ada Bunyamin, ada Yahuda, ada siapa lagi? Siapa lagi? Lewi, yang seluruhnya itu adalah akan mewarisi bumi Syam dan mereka akan beranak pinak, dan dari situlah kemudian ya, dan dari situlah kemudian mereka nanti akan diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi para nabi dan para rasul. Dan rata-rata mereka itu kemudian ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para nabi dan para rasul. Kita kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, nabi dan para rasul yang turun dari bangsa Bani Israel itu, ya, itu ada Nabi Musa. Di sampingnya saudaranya Nabi Musa siapa? Harun. Kemudian ada Uzair. Kemudian Nabi Ilyasa. Kemudian dari Yahuda itu ada Nabi Daud. Kemudian ada Nabi Sulaiman. Kemudian ada Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya. Terakhir ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Dan semua ini adalah Bani Israel. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kasta para nabi dan para rasul itu, kasta tertinggi itu disebut dengan kasta ulul azmi minar rusul. Siapa yang kategorinya ulul azmi minar rusul? Yang memang bukan hanya kelasnya nabi rasul, tetapi di atasnya nabi dan rasul. Siapa itu Bapak Ibu? Satu, Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh ini Bapak Ibu, ya. 3 anaknya itulah yang akan mewarisi bumi dan seisinya hari ini. Sam, ya, disebut dengan bangsa Semitik. Siapa hari ini mereka? Bangsa Eropa, bangsa Arab, ya. Itu anaknya Nabi Nuh yang mengisi dunia hari ini. Yapis disebut dengan bangsa Yapetik. Siapa mereka? Bangsa Rum terdahulu. Siapa mereka? 3. Qaumul Atrak, bangsa Turki, Mongolia, dan Cina. Makanya kenapa kalau kita lihat hari ini geopolitik antara Eropa dengan orang-orang yang berada di Eropa Timur seperti Rusia, Turki, Cina, mereka kemudian tidak pernah bersatu karena mereka beda genetik. Karena Eropa hari ini lahir dari anak keturunan bangsa Sem, maka disebut dengan Semitik. Sedangkan Rusia dan sejenisnya yang tinggal di daratan tinggi, yang biasa mereka berperang, dan orang-orang ini adalah orang-orang kuat. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan bangsa Atrok, bangsa Rusia hari ini, bangsa Mongolia, termasuk bangsa Cina. Makanya kenapa Pak, kalau kita lihat politik internasional hari ini, ya, Eropa tidak pernah bersatu dengan Rusia karena beda genetik. Kemudian ada Ham itu siapa? Bangsa Afrika, memiliki anak keturunan. Nah, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini termasuk dari satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Maka saking istimewanya beliau ini, maka disebutkan dalam Al-Quran satu surah nama beliau, ya, surah Nuh. Bahkan beliau ini dalam catatan sejarahnya 950 tahun kemudian hidup dan berdakwah siang dan malam. Makanya ungkapan beliau kemudian direkam oleh Al-Quran Bapak Ibu. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Saya berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Itu kata siapa? Kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidak banyak orang yang beriman kecuali sedikit saja. Coba bayangkan 950 tahun. 950 tahun berdakwah. Siapa di antara kita ustadz yang kemudian berdakwah 950 tahun? Enggak ada, Pak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh dengan ujian begitu luar biasa. Anaknya tidak beriman. Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana." "Oh ya, anakku, kamu naik bersamaku." Apa jawaban anaknya? "Sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke gunung supaya tidak diterjang apa? Ombak. Tuh, anak, Pak. Ini sudah banjir bandang. Anaknya enggak beriman, Kan'an. Begitu juga dengan istrinya. Disebutkan Al-Quran, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Tidak beriman juga.
Nabi ulul azmi yang kedua, Nabi Ibrahim. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Orang Babel. Babel itu mana, Pak? Babilonia, Irak. Orang Irak berdakwah di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah raja yang paling zalim. Siapa dia? Namrud. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan ada 4 raja. Ya, ada 4 raja, Pak. Ada 4 raja di muka bumi ini yang pernah menguasai hampir seluruh dunia. 2 kafir, 2 muslim. Kafir yang pertama kata Abdullah bin Abbas yaitu Namrud. Pernah menguasai hampir seluruh permukaan dunia, kekuasaannya. Yang kedua Bukhtun Nasr. Yang itu akan kita ceritakan nanti di penghujung cerita. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel ketika 3 nabi dan rasul Allah utus seketika, yaitu di zaman Nabi Zakaria, Yahya dengan Isa. Namanya Bukhtun Nasr. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada 70.000 orang dibantai di bumi Palestina. 73.000 dibantai di bumi Palestina di zaman Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr ini penguasa yang zalim di tengah-tengah Bani Israel dan membantai 73.000 orang. Namanya siapa, Pak? Bukhtun Nasr. 2 muslim yang lain kata Abdullah bin Abbas yaitu Dzulqarnain. Bahkan Dzulqarnain ini dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir dan termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan Nabi Dzulqarnain ini kemudian mengitari dunia ini 500 tahun. Berapa, Pak? 500 tahun. Ya. Jangan kayak hari ini, Pak, pakai pesawat. Enggak. Orang dulu jalan kaki, Pak. Itu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Kemudian diapain, Pak? Dibakar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah kamu dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apakah kemudian cobaan Nabi Ibrahim cukup sampai di sana? Tidak, Pak. Maka Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Palestina. Tidak cukup di situ, kemudian Nabi Ibrahim pergi ke mana? Ke Mesir. Sudah berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim ya menikah dengan Sarah, tidak kunjung punya anak. Tidak kunjung punya anak. Pak, kalau kita kira-kira nih laki-laki ya nikah 5-10 tahun 5-10 tahun gak punya anak, kira-kira yang kebayang di pikirannya apa, Pak? Nikah lagi. Nah, Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim kemudian berdakwah di bangsa Mesir, kemudian dihadiahkan seorang, konon katanya anaknya raja, yang ditawan perang di zaman itu. Dialah Siti Hajar yang kemudian dititipkan di Mekah. Lahirlah Ismail. Kemudian Sarah kemudian dititipkan di Palestina. Lahirlah Ishak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya saja Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Musa juga kemudian dicoba dengan cobaan yang sama. Ketika Bani Israel kemudian di zaman Nabi Yusuf kemudian beranak pinak di kota Mesir, maka Allah utus seorang nabi dan rasul kepada Fir'aun. Siapa dia? Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kejaran Fir'aun? Ya, tidak cukup sampai di situ ujiannya Nabi Musa.
Maka ketika sudah sampai ke bumi Palestina, maka bumi Palestina pada saat itu dikuasai oleh Raja Mamalik. Ya, ada yang menyebutkan bangsa Jabbarin. Nah, orang-orang Yahudi, Bani Israel yang dibawa dari Mesir, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun ini. Ketika diminta untuk datang ke Baitul Maqdis, mereka mengatakan apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dibilang oleh pasukannya, "Wahai Musa, engkau pergi bersama Tuhanmu berperang, nanti kami duduk di sini. Kami akan tunggu kemenangan Anda, kalau Anda sudah menang kami ikut." Nah, ini ada orang-orang seperti Bani Israel, tidak mau berjuang tapi menerima sebuah proses, menerima sebuah hasil. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Cobaan Nabi Musa terus dicoba. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa kemudian di tengah-tengah kaumnya, kemudian coba terjadi pembunuhan terhadap dirinya. Maka Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Tetapi orang-orang Nasara mengatakan Nabi Musa itu terbunuh. Quran menyebutkan wa ma qataluhu, tidak terbunuh, wa ma salabuhu, dan juga tidak disalib, walakin syubbiha lahu. Terakhir ulul azmi itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya saja dicela, tetapi terjadi pencobaan pembunuhan terhadap beliau. Dalam banyak ya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen dibunuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa yang ada di Gaza, apa yang ada di bumi Palestina dan sebagainya, itu bukan hal baru, tetapi itu sudah terjadi di jauh-jauh hari. Nah, bayangkan Pak, orang Bani Israel yang kita ceritakan ini, ya, bagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang sering kita baca, dalam surah yang sering kita baca setiap malam Jumat, yang sering baca, surah Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Nabi mendapatkan wahyu surah Yasin, dan ada di antaranya tentang kisah seorang yang tinggal di qaryah, di sebuah kampung. Ada yang mengatakan ashabul qaryah itu satu desa. Idz ja'ahum mursalun, Allah utus di tengah-tengah mereka seorang nabi dan rasul, satu orang. Tidak cukup satu orang nabi dan rasul diutus di tengah-tengah mereka, Allah hadirkan dua. Idz arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Tidak cukup satu nabi, Allah kirim lagi satu nabi. Fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Tidak cukup satu nabi, tidak cukup dua nabi, Allah tambah satu nabi lagi, jadi tiga, Pak. Juga tidak mau beriman. Ini Bani Israel, Pak. Saya ilustrasikan begini, Pak. Kalau dalam satu kelas, ini satu kelas, ya, ada satu kelas, gurunya yang paling hebat di sekolah itu dihadirkan untuk diajarkan, untuk mengajar sekelas ini. Nggak mempan juga itu kelas, Pak, saking ya jelek perilakunya. Maka ditambah lagi guru yang lebih hebat, dua, juga tidak mempan, ditambah lagi satu lagi. Kira-kira yang bermasalah gurunya atau muridnya, Pak? Muridnya, kan begitu. Ini terjadi di antara kaum Bani Israel. Dan mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Wahai para nabi yang mengaku nabi, kalian tuh sama seperti kami. Nah, kalimat-kalimat ini hampir sering kita dengarkan di telinga kita hari ini, Pak.
Ini contoh yang mirip-mirip kalimatnya dengan Bani Israel nih Pak. Kalau ada pengajian, ada kebaikan dan kebaikan, seringkali kemudian kita melihat siapa gurunya. Kan begitu Pak? Siapa yang ngisi? Si fulan. Itu kan orang komplek Duta Indah. Coba yang lebih keren lagi deh, ada nggak? Sering nggak Pak itu? Siapa yang ngisi hari ini? Si fulan. Dia lagi. Sering nggak Pak? Sering. Nah, sehingga kalimat-kalimat yang misal dengan ini adalah di antara kutipan kalimat-kalimat Bani Israel. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu sama seperti kami. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang beriman di tengah-tengah mereka. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Justru yang beriman itu kata para ulama tafsir di sini, wa jaa'a min aqsal madinati rajulu yas'a, seorang laki-laki dari kampung. Para ulama mufassir menyebutkan dialah tukang jahit Pak. Ya, penjahit. Ya mungkin kalau penjahit, kalau kita lihat ya biasa-biasa saja Pak, mohon maaf. Seringkali kemudian berdakwah ini kita ekspektasinya kepada orang-orang hebat, tetapi yang beriman itu kadang-kadang orang-orang yang kita tidak duga-duga. Penjahit Pak. Yang penjahit ini ketika mereka beriman kepada para nabi dan rasul yang tadi utus, 1, 2, 3 tadi, orang-orang pembesar-pembesar Bani Israel kemudian tidak beriman, maka ada orang penjahit yang beriman kepada para nabi ini. Kemudian mereka berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, kemudian mereka juga dibantai Pak. Tukang jahit itu tuh dibantai. Ya. Mereka mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah para nabi dan para rasul yang Allah utus di antara kalian. Dibantai juga itu Pak. Kemudian Quran mengatakan ketika mereka dibantai ini, orang ini, kemudian Allah sampaikan dalam Quran, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muqrabin. Itu Pak. Jadi kadang-kadang hidayah dakwah itu ketika disampaikan kepada orang-orang yang kita anggap mau menerima dakwah kita, kadang-kadang ada orang-orang yang di luar ekspektasi kita yang justru kemudian menerima dakwah kita, dan itu adalah orang-orang yang kita lihat strata kehidupannya orang-orang biasa. Ketika mereka mengajak kita melakukan kebaikan, justru kita sepelekan, bahkan dicela dan sebagainya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, qila dukhulil jannah, mereka itu akan masuk surga. Tidak cukup sampai di situ, orang-orang sudah masuk surga seperti mereka ini mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya mereka dulu tahu beriman kepada para rasul itu, mereka akan berada di surga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kami dimuliakan Allah atas ampunan-ampunannya. Maka orang-orang yang tidak beriman tadi, setelah para nabi dan para rasul sudah tidak mempan di tengah-tengah mereka, maka Allah utus siapa? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Kira-kira begini Pak, kalau sudah tidak bisa lagi nabi rasul yang dari mereka, dari bangsa manusia, maka Allah utus para malaikatnya di langit. Pertanyaannya, kalau malaikat di langit itu ngapain kira-kira Pak? Di bumi hanguskan. Maka kalau hari ini bangsa Israel, ya, orang-orang Yahudi sudah tidak bisa dan mempan dinasihati oleh seluruh negara di muka bumi ini, maka tunggu wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Kita tunggu tentara-tentara langit. Dan itu terulang terjadi dalam catatan sejarah.
Baik. Kita singkat, Pak. Saya kasih satu cerita. Di zaman Bani Israel, khususnya di zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Zakaria ini keturunan Nabi Daud. Jadi Ishak, Yakub, kemudian Yahuda, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. 3 nabi ini, Zakaria, Yahya, Isa, hidup di masa yang sama, tapi wilayah kekuasaan kenabiannya berbeda. Kalau Nabi Zakaria, Yahya itu di Urdun. Urdun itu mana, Pak? Yordania ya, kira-kira begitu. Masih wilayah Syam juga. Kemudian Isa itu di bumi Palestina, Baitul Maqdis. Zakaria usia 100 tahun, istrinya 90 tahun. Belum juga dikaruniai anak. Bayangkan, Pak, ada laki-laki ya, usia 100 tahun, istrinya 90 tahun. Belum juga dikaruniai anak, Pak. Nah, kalau kira-kira kita ini, kalau laki-laki nih, Pak, ini mohon maaf pertanyaan yang kedua nih. Kira-kira pikirannya mau ngapain? Nikah lagi. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi Zakaria. Maka dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa itu kemudian dikabulkan Allah di usia Nabi Zakaria usia 100 tahun, istrinya 90 tahun. Ya. Mungkin kalau kita hari ini sudah pengen bayi tabung aja itu, Pak. Iya kan? Usia sudah 100 tahun, jangan 100 tahun, Pak. Nikah usia 25, usia 30 aja sudah pengen bukan bayi tabung lagi. Ya. Nah, Nabi Zakaria usia 100 tahun, istrinya 90 tahun, baru punya anak namanya Yahya. Yang itu disebutkan oleh Al-Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Di antara para nabi dan para rasul yang Allah utus di muka bumi ini, di antaranya yang masih kecil, baru brojol sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Pak. Siapa itu? Di antaranya Nabi Yahya, Nabi Isa dan sebagainya. Kemudian 3 bulan setelah Nabi Yahya lahir, maka lahirlah siapa? Nabi Isa. Oke. Ceritanya, ketika Nabi Zakaria punya anak Yahya, maka ada penguasa di Suriah namanya Hadad bin Hadar. Hadad bin Hadar ini seorang raja yang tadinya biasa-biasa saja. Meninggal istrinya, kemudian menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak cantik, Pak. Punya anak cantik. Maka Hadad bin Hadar ini menikahilah seorang janda itu. Maka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus sampailah istrinya menua. Ketika istrinya menua, maka sang istri ini tidak mau kalau kemudian nanti suaminya menikah lagi dan harta kekayaannya itu akan dibagi-bagi kepada wanita yang akan dinikahi. Maka sang istri tadi, sang raja istri tadi bersiasat jelek. Bagaimana caranya supaya harta suami saya ini tidak kemana-mana? Maka yang dilakukan adalah menawarkan anak kandungnya sendiri kepada suaminya. Kalau bahasa kita apa hari ini, Pak?
anak sambungnya. Bukan anak sambung. Anaknya dia tawarkan kepada suaminya. Pertanyaannya, Pak, dalam hukum fikih itu mahram atau tidak? Mahram atau tidak, Pak? Halo, mahram atau tidak? Oke, nih. Ini Budi, Pak. Nikah dengan Ani. Ani ini janda, punya anak Anti. Ya, saya terima nikahnya Ani dengan mas kawin 5 juta rupiah, dibayar tunai, sah kata orang. Kalau diceraikan pada saat yang bersama oleh Budi, belum kemudian digauli, maka Anti anaknya Ani tadi boleh dinikahi oleh Budi. Kenapa? Belum digauli ibunya. Tapi kalau sudah digauli, maka anaknya menjadi mahram. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Oke. Nah, ini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Maka anak ini kemudian menjadi anak raja, kan begitu? Cantik dan sebagainya. Maka ibunya menggoda anaknya, menghasut anaknya supaya kemudian menggoda sang ayah. Yang namanya laki-laki, Pak, silap mata, khilaf dia, Pak. Maka bagaimana kemudian supaya melegalkan pernikahannya? Dia minta kepada Nabi Yahya fatwa apa hukumnya menikahi anak sambung. Maka di syariat Nabi Yahya mengatakan haram, tidak boleh, karena itu bagian daripada mahram. Dilobi lagi Nabi Yahya, kenapa tidak ke Nabi Zakaria ayahnya? Karena Nabi Zakaria ya tegas, sedangkan anaknya lembut. Nah, kadang-kadang kita ini memilih ustadz itu begitu, Pak, kalau minta fatwa. Kadang-kadang binginnya yang ustadz-ustadz yang lembut. Padahal kalau haram tetap aja haram. Mau dia penyampainya keras maupun lembut sama saja. Kan begitu, Pak? Singkat cerita, karena sang raja mendesak, maka sang putrinya tadi meminta syarat boleh dinikahi, tetapi maharnya adalah kepalanya Nabi Yahya. Oh, Pak. Bayangkan kalau ada penguasa di sini, Pak. Contoh di Pondok Gede nih, Pak. Ya. Kemudian ada wanita yang paling cantik. Ya, kita sebutlah di apa nih, Pak? Di Jati Makmur ini apa? Bunga Desa. Paling cantik. Ada penguasa namanya siapa misalnya? Hah? Penguasa ini kemudian mengatakan apa? Saya pengen si putri itu. Kalau si putri itu mengatakan boleh kamu menikahi saya, tetapi maharnya adalah kepalanya Ustadz Mujadi. Wow, keren itu, Pak. Karena sang raja sudah cinta, karena hasutan istrinya dan godaan anaknya, maka mereka kerahkan seluruh pasukannya untuk memburu Yahya. Maka diburulah Yahya. Yahya diambil, kemudian dipotong kepalanya dibawa ke sang raja Hadad bin Hadar di atas nampan. Kemudian badannya dibawa ke ayahnya Nabi Zakaria. Coba Pak bayangkan, ini kalau Nabi Zakaria di posisi kita. Bapak punya anak S1, S2, S3 di Timur Tengah, pulang ke Indonesia, tersebar kemana-mana dari ujung Maroke sampai ujung terkenal, Pak. Tiba-tiba mau datang diundang ke Ali Ikhlas, tiba-tiba di pinggir jalan dipotong-potong, kepalanya dibawa kemana, badannya dibawa ke ayahnya. Kira-kira gimana? Kira-kira begitu perasaan ayahnya. Maka Nabi Zakaria sudah tua renta, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, Pak. Bani Israel itu menghasut Hadad bin Hadar. Ya. Tidak cukup di situ karena fatwanya ditolak tadi, kan begitu.
Ya, maka kalau ulama kalau sudah berhadapan dengan penguasa, kalau sudah penguasa tidak sejalan dengan ulama, maka akan dieksekusi, Pak. Itu sudah sejarah itu, Pak. Maka kata para ulama mengatakan at-tarikhu yukarriru nafsahu. Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Dalam setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan itu akan terulang, hanya saja aktornya kemudian berbeda-beda, Pak. Dan itu terjadi terus menerus sampai hari kiamat. Kalau sudah penguasa berhadapan dengan ulama, ulama yang tidak sejalan dengan penguasa pasti akan dipersulit. Dan itu catatan sejarah membuktikan itu, Pak. Nah, maka Bani Israil ini ketika Nabi Yahya sudah meninggal dunia, dipenggal lehernya, dijadikan mahar, maka tidak cukup di situ. Dihasutlah raja. Wahai raja, kamu tahu Maryam? Tahu. Maryam ini tidak punya laki, tapi punya anak. Kira-kira logika sederhananya, mungkinkah ada seorang wanita punya anak tanpa laki? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, kata sang raja. Maka Bani Israil bertanya lagi, kalau tidak mungkin, kira-kira bagaimana? Pasti ada lakinya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang sering kunjungi Maryam? Siapa? Siapa? Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria sering kemudian, karena Nabi Zakaria itu kan mendidik Maryam. Ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, fawajada indaha rizqa, kemudian dia temukan di situ hidangan-hidangan mewah. Maka ditanya kepada Maryam. Ya, Maryam berkata, dari Allah. Nah, maka terhasutlah si raja nih, Pak. Raja terhasut, maka diperintahkan seluruh pasukannya untuk memburu Nabi Zakaria. Maka Zakaria kemudian pergi ke gunung. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki sebuah pohon besar. Maka ketika beliau masuk ke pohon besar, maka iblis kemudian datang menyerupai manusia, menarik kain daripada Nabi Zakaria, ada mengatakan sorbannya. Maka ini menunjukkan para nabi dan para rasul itu pakai sorban, Pak. Ditarik sorbannya, maka yang kelihatan sorbannya ketika tertutup pohon besar. Maka ketika pasukannya Hadar bin Hadar datang, kemudian dicari Nabi Zakaria yang sudah berada di dalam pohon, maka iblis menjelma menjadi manusia, mengatakan, saya tahu di mana Zakaria. Ditunjuklah sebuah pohon, di situ ada kainnya Nabi Zakaria, ditarik, maka berbunyilah disitulah kemudian digorogaji. Maka anak dipenggal lehernya, ayahnya kemudian digorogaji persis di tengah-tengah perutnya. Itu satu keluarga, ayah, anak, nabi dan rasul tereksekusi oleh Bani Israil. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Maka setelah terjadi beberapa pembantaian itu, maka Bani Israil kemudian menghasut sang raja lagi, Pak. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi siapa? Isa. Maka Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbunuh itu adalah orang yang menyerupai Nabi Isa. Maka datanglah seorang penguasa dari Eropa, ya, yang berasal dari bangsa Romawi. Dialah yang disebut dengan Bukhtun Nasr. Ketika Bukhtun Nasr ini sampai ke kota Palestina dan mendengarkan cerita-cerita orang-orang sekitar yang masih baik, di sini dulu terbantainya para nabi, di antara Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan termasuk Nabi Isa yang kemudian dikejar oleh Bani Israil,
maka Bukhtun Nasr kemudian membantai 73.000 orang-orang Bani Israel persis di Palestina. Diazab Allah lagi, Pak. Artinya kalau sudah tidak mempan dinasihati oleh manusia, maka ada cara Allah yang akan berlaku di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya adalah madza nastafidu min hadhil ayah, min hadhil kisah. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan kisah para nabi dan para rasul ini? Satu, Pak. At-tarikhu yukarriru nafsahu. Sekali lagi, sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Dalam setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sehebat-hebat Fir'aun, dia ada masanya, dia masa berjayanya, akan masa ada kehinaannya. Sehebat-hebat penguasa hari ini, sezolim-zolim penguasa hari ini, jauh lebih zolim Fir'aun, jauh lebih jaya Fir'aun, pada akhirnya Allah hinakan di penghujungnya. Satu. Yang kedua, hikmahnya, Quran 30 juz, 114 surah, ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terdiri dari 6.632 ayat. Dibagi menjadi 3 tema besarnya. Pertama tentang tema akidah, tentang ketuhanan. Yang kedua tentang hukum-hukum syariat. Yang ketiga dengan kisah. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu memberikan inspirasi kepada kita. Dan kisah terbaik itu adalah Quran. Makanya Bapak Ibu, daripada mendongengkan anak-anaknya dengan dongeng-dongeng Putri Duyung, maling kundang, yang belum tentu sanad kesahihannya sampai kepada si cerita tadi, lebih baik beli buku yang bercerita tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul yang ada dalam Al-Quran. Jelas. Yang ketiga, apa hikmahnya? Pelajarilah sejarah, karena sejarah mengajarkan kita tentang pola-pola kesuksesan dalam hidup. Pak, kalau orang mau sukses hari ini, mereka harus punya apa? Harus punya gambaran supaya mengenal pola-pola kesuksesan. Contoh misalnya, kalau mau menjadi penguasa, lihatlah penguasa-penguasa sukses di zaman dahulu. Kalau pengen lihat pengusaha sukses, maka lihatlah pengusaha-pengusaha sukses muslim di zaman dahulu. Kalau menjadi ilmuwan, lihatlah ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Dan kita ini, Pak, orang Islam ini, ya, paling lengkap referensinya terhadap keilmuan. Kita mau bicara apa, Pak? Kita mau bicara dunia kedokteran. Ada Hafiz Sena, ya, dulu Hafiz Sena ini, ya, dirubah namanya oleh orang Spanyol. Namanya siapa? Ibnu Sina. Kita menyebutkan Hafiz Sena, padahal namanya Ibnu Sina. Walaupun kemudian nanti dari sisi akidah dan sebagainya mungkin kita berbeda. Kemudian Ibnu Batutah, kemudian ada Al-Jabbar dan sebagainya. Itu adalah orang-orang Islam yang muncul dari rahim-rahimnya kaum muslimin. Yang keempat, Pak, hikmahnya apa? Hikmah yang keempat ini adalah bahwa anak-anak kita hari ini hilang figur, sehingga jadikanlah figur-figur orang-orang hebat terdahulu supaya kita ini punya figur, terutama anak-anak kita. Coba, Pak, kita buktikan hari ini. Anak kita, ya, kemudian cucu-cucu kita, kalau ditanya, ini kalau ditanya jujur, Pak, kalau ditanya kepada mereka, coba sebutkan siapa 25 nabi dan rasul. Belum tentu hafal. Oke, sebutkan ulul azmi
belum tentu hafal. Sebutkan istri-istri Nabi, belum tentu hafal. Sebutkan 10 sahabat yang kategorinya masuk surga tanpa hisab, belum tentu hafal. Nah, kalau disuruh sebutkan siapa YouTuber terkenal di Indonesia, hafal dia. Siapa pesepak bola yang paling hebat dan populer di muka bumi, pasti hafal. Apa judul film ini, pasti hafal. Kenapa? Karena nggak punya referensi anak-anak kita ini. Sehingga jadikanlah orang-orang soleh terdahulu referensi hidup kita, supaya kita mengenal pola-pola kesuksesan untuk anak-anak kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan begini, Pak. Jangan sampai anak-anak kita ini memiliki figur orang-orang yang tidak beriman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tidak punya figur kemudian orang lain di luar Islam dijadikan figur, maka figurnya itu dengan dia nanti akan sama-sama berada di kolam yang sama. Sehingga mereka mengatakan apa? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fa minan nar. Kemudian mereka berkata nanti, fala talumuni walumu anfusakum. Orang-orang kafir mengatakan, dan termasuk iblis mengatakan, jangan engkau cela kami, cela dirimu sendiri, karena kenapa enggak ikut dulu kami. Ini kan ungkapan-ungkapan Quran yang memberikan keterangan kepada kita sesuatu di masa depan yang akan terjadi. Jangan ikut orang-orang kafir, karena kalian nanti akan celaka. Dan orang kafir itu mengatakan, fala talumuni, jangan engkau cela kami hari ini, kamu sudah berada di kami satu kolam di neraka. Walumu anfusakum, celak dirimu sendiri. Kenapa? Karena dulu nggak belajar figuritas. Itu, Pak. Nah, kita kan figurnya sekarang orang-orang barat, orang-orang non-Islam. Boleh kita mengambil kebaikan-kebaikannya, tetapi kemudian menjadikan figur sampai menjadikan idola, itu yang bahaya. Anak-anak perempuan kita hari ini, Pak, ya, yang jadi figur siapa? Orang-orang Korea. Mohon maaf saja, sampai ibu-ibunya, mohon maaf, sampai ibu-ibunya, ya, yang pakai cadar pun masih senang nonton Korea, Pak. Mohon maaf saja. Nah, tugas kita adalah mendidik mereka, terutama para perempuan. Maka kata Umar ibn Khattab, alimu nisa'akum suratan nur. Ajarkan wanita-wanita kalian itu tentang surah An-Nur. Umar itu, Pak. Ya. Dan terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang kemudian kita bisa pelajari sebuah kisah para nabi dan rasul itu? Ya, bahwa kisah-kisah para nabi dan para rasul itu pasti akan terulang. Dan orang yang kemudian akan semisal dengan mereka itu adalah penerus-penerus para nabi dan rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna asyaddal bala' indallah al-anbiya. Tidak ada orang yang paling ujian paling berat kecuali para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka. Siapa penerus-penerusnya? Ya, saya kasih contoh, Pak, yang paling konkret. Kalau kita menjadi pengurus masjid misalnya, pertanyaannya, apakah semua orang senang sama kita? Jujur, Pak, semua senang sama kita? Enggak juga. Padahal kemudian yang kita urusnya apa? Baik atau tidak, Pak? Baik. Kita ajak orang sholat, baik atau tidak, Pak? Baik. Pertanyaan saya, teman-teman, contoh misalnya di jamaah tablik, getok-getok ke rumah orang, itu banyak yang senang atau banyak yang tidak senang, Pak? Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang itu adalah orang-orang kita juga. Ini contoh nih, bahkan menyuruh anaknya untuk berbohong. Ini contoh, Pak. Assalamualaikum, bilang ke ayah ada tamu. Ya, sampaikan ke ayah, bilang ayah tidak ada. Kata ayah, ayah tidak ada. Tuh. Ngajarin bohong nggak itu, Pak? Itu bohong. Ini mohon maaf saja, Pak. Ini ada contoh
yang kita bisa lakukan. Orang-orang jamaah tabligh itu begitu luar biasa, Pak. Mungkin banyak sisi yang tidak kita sepakati, tapi hal-hal baik seperti menggetok rumah-rumah, mengajak orang sholat itu begitu luar biasa. Belum tentu kita ini mampu, Pak. Saya kalau disuruh, Pak, belum tentu. Malu, Pak. Tapi mereka begitu luar biasa. Luar biasa, Pak. Itu sisi-sisi kebaikan. Ketua DKM belum tentu menjabat 5 tahun, belum tentu banyak orang yang suka, Pak. Kayaknya juga saya pernah merasakan. Saya ketua DKM, Pak, 5 periode 5 tahun. Banyak juga yang gak suka. Difitnah itu, difitnah sini. Oh, ternyata baru mengerti. Inna asyaddal bala indallah al-anbiya, thumar amsal fal amsal. Ketika kita mengikuti jejak para nabi dan para rasul, orang-orang yang akan mencela itulah tidak jauh-jauh, pasti orang-orang sekitar kita. Disitulah kemudian kita butuh kesabaran. Maka saya tutup dengan satu ungkapan Imam Hasan Al-Basri yang diminta oleh pejuang-pejuang dakwah, yang diminta oleh petarung-petarung dakwah ini, seperti kita mengurus masjid, mengurus musola, menyuruh umat ini, yang diminta apa? 1, istiqomah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri itu yang saya tulis tadi, jam 4 pagi, Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau Tuhanku, warzuqnal istiqomah, dan berilah aku istiqomah di jalan kebenaran ini. Jadi ustadz yang istiqomah, jadi pengurus yang istiqomah, jadi jamaah yang istiqomah, jadi ibu rumah tangga yang istiqomah, jadi pendakwah yang istiqomah, supaya kita hidup nanti di penghujung hayat kita husnul khotimah. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah kedepannya kita akan belajar sejarah dan peradaban para nabi dan para rasul, supaya kita mengenal betul para nabi dan para rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka kita. Nah, itulah kejayaan yang pernah terjadi di zaman-zaman terdahulu, supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kaful majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita Masya Allah, udah lama. Masih lama ya tadi. Masih bisa.